Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukuranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, alladzi nabiyya ba'da, raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Muslimin, muslimat, jamaah subuh rahimakumullah. Judul kultum pagi hari ini yaitu hukum menginjak kuburan. Dalam kultum ini saya akan menyampaikan dua hadis tentang hukum menginjak kubur dan duduk-duduk di atas kubur. Ramadan sudah dekat. Masyarakat kita biasanya melakukan ziarah kubur yang biasa disebut dengan nyekar. Ziarah kubur adalah amalan sunat. Jangan sampai kita bermaksud menambah pahala sunat, tapi pulangnya membawa dosa yang besar karena telah menginjak-injak kubur yang ada di situ. Orang yang diberi Allah usia 60 tahun ke atas seperti kita-kita ini adalah orang yang hidup di akhir masa dari kehidupan itu sendiri. Jadi wajib bagi kita menjaga setiap langkah kita di dunia ini agar tidak menambah dosa kita nanti di akhirat. Kembali ke topik bahasan, hukum menginjak kubur. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah. Ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya seorang duduk di atas bara api sehingga membakar pakaiannya sampai ke kulitnya, itu lebih baik baginya dibandingkan ia duduk di atas kuburan. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang kedua, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sungguh aku berjalan di atas bara api ataupun di atas pedang, atau aku menjahit sandalku menggunakan kakiku, itu aku lebih sukai daripada aku berjalan di atas kuburan orang muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari kedua hadis di atas diterangkan kepada kita bahwa alangkah besar dosanya orang-orang yang duduk dan berjalan di atas kubur. Hadis di dalam Islam itu adalah hukum kedua setelah Al-Quran yang harus ditaati oleh setiap muslim bila ingin selamat dunia dan akhirat. Untuk menghindari dosa berulang seperti menginjak kubur, duduk di atas kubur, mungkin kita bisa mulai pikirkan secara bersama-sama untuk memecahkan masalah kita tentang masalah makam ini, agar tidak setiap kita ke makam pulangnya itu membawa dosa karena telah menginjak-injak kubur. Sebenarnya sudah ada sih dari rekan-rekan kita yang sudah mencoba untuk mencarikan lahan makam agar kita mempunyai makam yang layak dan terhindar dari dosa menginjak kubur. Semoga usaha yang dilakukan rekan kita dimudahkan Allah dan kita punya makam yang layak. Sebagai tambahan saja agar kita tidak ragu antara mengetahui antara sunat dan sunnah. Sunnah menurut definisi adalah sesuatu yang merupakan perkataan, perbuatan, dan takrir atau penetapan dari Rasulullah. Sementara sunat adalah amalan. Bila dikerjakan dapat pahala dan bila ditinggalkan tidak berdosa. Jadi mungkin itu aja kultum pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.